Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berkah ini, kami akan mengangkat satu tema yang berjudul Iman Menciptakan Aman. Pertama-tama kami sampaikan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmidzi di dalam kitabnya Nawadirul Usul tentang ciri-ciri orang beriman yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara ciri-ciri orang beriman yang sempurna ialah walladina ya'manu humun nasu ala anfusihim wa amwalihim. Ialah mereka orang beriman yang menciptakan manusia yang lain itu terasa aman. Aman baik fisiknya tidak terganggu oleh yang beriman, hartanya tidak terganggu oleh orang yang beriman. Ini tanda seorang mukmin yang sempurna, menciptakan aman, tidak mengganggu manusia, tidak mengganggu harta manusia. Di dalam Al-Quran, kata iman dalam bentuk isim masdar, kata iman diulang sampai 45 kali kata iman di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak dicampuri dengan kedoliman, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan rasa aman, wahum muhtadun, dan mendapatkan hidayah. Jadi iman menciptakan aman ialah iman yang tidak disertai dengan kedoliman, mendolimi diri sendiri atau mendolimi orang lain. Ini syarat mutlak menjadi orang beriman yang sempurna, yang punya cita-cita membawa aman ke seluruh umat manusia. Ada satu poin yang penting tentang iman menciptakan aman. Satu poin ini adalah syarat-syarat iman menciptakan aman. Pertama, iman mengamankan hak manusia. Itu termasuk bagaimana iman menciptakan aman, ialah iman
membawa keamanan hak manusia. Tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh korupsi, tidak boleh merampas. Itu iman yang membawa keamanan. Tidak boleh khianat. Ada satu ulama bernama Al-Baihaqi yang punya kitab As-Sunanul Kubra. Tetapi saya baca di dalam kitabnya yang berjudul Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, diceritakan di nomor 5291 ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sedang berada di salah satu wilayah di kota Madinah. Beliau menjumpai seorang pengembala domba, ra'i ghanam, pengembala membawa banyak domba. Ternyata pengembala ini sedang berpuasa di hari yang sangat panas, fil yaumi al-har, hari yang sangat panas. Pengembala domba ini menyempatkan untuk berpuasa sunnah. Abdullah bin Umar bertanya kepada pengembala domba itu, "Wahai pengembala domba, bolehkah satu ekor saja dari sekian domba yang kamu bawa itu jual kepada saya? Akan saya beli. Akan aku berikan uangnya. Satu ekor saja. Nanti satu ekor itu akan aku sembelih dan dagingnya akan aku berikan sebagian kepada kamu sebagai pengembala domba." Pengembala domba itu dengan kepolosannya dan kejujurannya mengatakan, "Ini bukan domba saya. Ini bukan domba saya. Ini dombanya tuan saya. Dombanya majikan saya. Tidak boleh saya mengkhianatinya. Tidak boleh saya mendustainya untuk menjual ke orang lain." Kemudian Abdullah bin Umar itu menguji kekuatan iman orang ini. Pengembala domba ini diuji oleh Abdullah bin Umar, kejujurannya, keimanannya, amanahnya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Bilang saja kepada tuanmu, bilang saja kepada majikanmu kalau satu ekor yang hilang itu dimakan oleh serigala." Untuk menguji, bukan menyuruh bohong, menguji. Kira-kira pengembala ini jujur atau tidak? Akhirnya pengembala domba itu menjawab, "Kalau saya berbohong terhadap majikan saya, tetapi ainallah, di mana Allah? Saya pasti ketahuan oleh Allah. Saya bisa berbohong kepada manusia, tapi tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ketahuan." Akhirnya pengembala ini tetap mempertahankan kejujurannya, mempertahankan amanahnya, mempertahankan kewiraiannya untuk menjaga harta hak orang lain, yaitu domba yang dimiliki oleh majikannya. Itu syarat mutlak seorang mukmin menciptakan aman, ialah menjaga amanah, menjaga hak milik orang lain. Bahkan yang kedua adalah seorang mukmin menjaga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
haknya Allah. Bagaimana kita menjaga haknya Allah? Allah punya hak supaya kita menyembahnya. Allah punya hak supaya kita beribadah dengan ikhlasnya. Allah punya hak supaya kita bertata krama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dibaca. Hak tata krama di depan Allah. Hak ibadah dengan khusyuk di depan Allah. Hak ibadah dengan ikhlas di depan Allah. Itu suatu kewajiban di mana seorang mukmin menciptakan rasa aman, aman keikhlasannya, mulus ikhlas karena Allah, aman khusyuknya, aman ketenangannya ketika ibadah di hadapan Allah, bahkan aman tata keramanya. Saya baca di dalam tafsir karya orang Spanyol, orang Cordova, orang Arab menyebutnya Qurtubah. Di dalam tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran, karya Imam Qurtubi, diceritakan di surat Al-Mu'minun, mengambil riwayat dari kitab Sunan An-Nasa'i, diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memimpin salat, membaca surat Al-Mu'minun juz 18. Ketika sampai di ayat 49 dan ayat 50, sampai pada ayat 49 dan ayat 50, ayat yang menceritakan tentang Musa alaihissalam, menceritakan tentang Isa alaihissalam, tidak disengaja oleh Nabi sampai ke ayat 49, ayat 50 surat Al-Mu'minun, Nabi batuk, keluar batuk. Nah ini kalau dilanjutkan membaca ayatnya, maka akan membaca Al-Quran dengan batuk. Dan itu mengurangi kekhusyuan. Dan itu juga mengurangi tata krama. Maka Nabi berhenti pada ayat 49 ayat 50. Nabi berhenti. Tidak dilanjutkan ayat berikutnya. Karena apa? Demi menjaga, mengamankan tata krama dalam sholat. Karena batuk, maka ayatnya tidak dilanjutkan. Beliau segera ruku, segera mengambil posisi berikutnya, yaitu ruku, tidak melanjutkan ayat berikutnya. Supaya apa? Tidak mengurangi kekhusyuan, tidak mengurangi tata krama ketika sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, iman menciptakan aman terhadap hak bangsa dan negara. Mengamankan hak bangsa, mengamankan hak negara. Seorang mukmin tidak boleh mengkhianati bangsanya sendiri. Seorang mukmin tidak boleh mengkhianati negaranya sendiri. Harus menjaga. Semoga negara kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai negara yang melimpah rezekinya, melimpah keamanannya, melimpah ibadahnya, melimpah ilmunya, melimpah keberkahannya, di bawah naungan Rasulullah SAW dan sunnahnya, di bawah naungan kitabullah, kitabnya Allah. Kehidupan kita ini pakai sunnah Nabi, pakai adab-adab Quran, akhlakul Quran,
Supaya apa? Supaya kita ini punya tanggung jawab mengamankan bangsa kita, mengamankan negara kita. Jangan sampai negara kita ini ada penjajahan atau yang menyerupai penjajahan atau pengkhianatan dalam bentuk apapun. Jangan jual aset-aset negara, karena itu tidak akhlaknya orang beriman. Jangan dustai bangsa dan negara. Jangan hancurkan negara, karena itu termasuk tidak ciri orang yang beriman yang sempurna. Ada seorang dokter dari Mesir bernama Dr. Ali Fikri, mengarang kitab Al-Insan, juga mengarang kitab Ahsanul Qasas, juga mengarang kitab As-Samirul Muhazzib. Saya baca di dalam kitabnya Dr. Ali Fikri berjudul As-Samirul Muhazzib, di jilid 4 beliau menceritakan komandan Prancis, komandan tentara Prancis ketika perang dengan Rusia. Komandan perang Prancis itu kehilangan betisnya, betis kakinya itu hilang. Berjalannya waktu, komandan ini dijadikan oleh warga Prancis menjadi kepala daerah di salah satu benteng di Prancis, mengepalai daerah yang ada bentengnya di salah satu wilayah Prancis dekat Paris. Ini komandan perang yang sudah kehilangan satu betisnya ketika perang dengan Rusia. Begitu menjadi penguasa, kepala daerah yang ada bentengnya, terjadilah perang yang selanjutnya, di mana Rusia bersama sekutunya menyerang Prancis. Apa kata sekutu-sekutu itu, termasuk Rusia? Menawari komandan perang itu yang menjadi kepala daerah benteng untuk berkhianat kepada negara Prancis. Komandan perang itu, komandan tentara Prancis itu ditawari oleh sekutu yang menyerang dengan uang malyune lirah, 2 juta lira, supaya benteng itu diserahkan kepada Rusia. Apa kata komandan perang Prancis itu? Kalau saya menyerahkan benteng ini kepada Rusia, kembalikan betis saya yang hilang. Yakni beliau menolak tawaran itu, tidak mau khianat terhadap negara. Itu namanya aman, tidak mengkhianati negara. Yang terakhir, yang keempat, ialah seorang mukmin mengamankan nama harumnya ketika meninggal dunia. Bagaimana orang yang beriman itu meninggal dunia dikenang sebagai nama yang baik, nama yang harum. Maka ada hadis Nabi di dalam kitab Musnadus Syihab, hadis nomor 143, Rasulullah SAW bersabda, tuhfatul mu'min al-mautu. Hadiah yang diberikan Allah kepada orang mukmin ialah kematian yang terhormat. Ini hadiah yang diberikan Allah kepada orang mukmin adalah kematian yang terhormat. Tuhfatul mu'min al-mautu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah pemirsa Cahaya Hati Antv yang bisa saya sampaikan. Tema yang berjudul Islam membawa, Islam menciptakan iman, iman menciptakan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.